wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihi istofa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di acara Tarjih Menjawab bersama saya Tri Yaumil Khalifah yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Baik pemirsa, di sini telah hadir bersama saya Profesor Alimatul Kipriyah MA PhD. Beliau adalah anggota Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Yaumil? Alhamdulillah. Ya, semakin cerah saja ini sepertinya. Bu Ali. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah ya. Oke Bu Ali dan pemirsa semua, tema kita pada Tarjih Menjawab edisi kali ini adalah menuju keluarga sakinah. Ini tema yang sangat menarik sekali ya, karena setiap dari kita pasti memiliki keinginan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah ya Bu ya. Nah, bisa nggak Bu sebagai pengantar Bu Ali menjelaskan bagaimana sih konsep egaliter dalam kita membangun rumah tangga menurut perspektif Muhammadiyah? Oke, terima kasih Mbak Yaumil ya. Jadi kalau kita ingin membentuk sebuah keluarga sakinah ya, maka itu harus kita awali dengan cara kita melihat sebuah keluarga itu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan daripada sebuah pernikahan adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu tidak hanya ingin membahagiakan pasangan ataupun keluarga lain, tetapi kebahagiaan itu kita sendiri pun juga berhak bahagia. Nah, karena itu supaya kita sama-sama bahagia, kita harus berusaha untuk tidak ada salah satu anggota keluarga kita yang kita rendahkan, kita marginalkan, kita kasih beban lebih begitu. Jadi kalau capek bareng, ya, kalau santai bareng, kalau kenyang ya kenyang bareng gitu. Karena itu di dalam sebuah keluarga sakinah, maka kita harus membangun ya kesalingan, yaitu saling cinta, saling setia, saling menghormati, saling memberikan kebaikan gitu. Sehingga nantinya keluarga itu akan kita bangun bersama-sama di bawah landasan keseimbangan, keadilan, dan juga kesetaraan. Oke, baik. Yang saya catat di sini adalah, Masya Allah sekali ya Bu ya. Jadi dalam rumah tangga itu kuncinya adalah saling ya Bu ya. Jangan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan gitu ya, atau paling berkorban di sana gitu ya. Tapi harus saling. Gitu. Betul ya. Sekali ya. Nah, tapi di masyarakat kita itu Bu masih ada stigma yang menganggap bahwasanya laki-laki itu tugas utamanya itu bekerja di luar rumah ya, di ranah publik seperti itu. Sedangkan kalau perempuan atau seorang istri itu tugasnya adalah di rumah saja gitu, dan itu hanya di ranah domestik. Menurut Muhammadiyah itu bagaimana sih tanggapan seperti itu? Oke, terima kasih ya Mbak Yaumil. Jadi mungkin kita perlu luruskan dulu definisi bekerja. Sering dipahami bahwa yang namanya bekerja itu adalah di luar rumah yang mendapatkan penghasilan. Sedangkan orang yang di rumah dia tidak dianggap bekerja gitu karena tidak menghasilkan uang misalnya. Padahal kalau kita lihat ya semuanya itu ya bekerja ya, kita semuanya bekerja, entah di luar rumah, di dalam rumah gitu. Apalagi sekarang sebenarnya juga banyak sih aktivitas ekonomi yang itu dikerjakan dari rumah. Apalagi masa pandemi ini banyak kreativitas ekonomi yang itu dihasilkan di dalam rumah. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini adalah kalau kita tadi bicara tentang kesalingan, wujud kesalingannya di sini ya, dalam Muhammadiyah yang dipahami, keluarga itu diatur berdasarkan tugas produksi dan reproduksi. Tugas reproduksi perempuan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, yang mana perempuan itu tugasnya adalah berat dan lelah ya, wahnan ala wahnin wa fisoluhu, yaitu apa? Dari menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, bahkan premenopause pun itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berat dan lelah bagi perempuan.
Karena itu tugas pasangannya atau anggota keluarga lain adalah meringankan tugas reproduksi yang memang dalam Al-Quran dikatakan wahnan ala wahnin wa fisoluhu itu gitu. Karena itu kalau kita lihat, maka laki-laki itu diwajibkan untuk mencari nafkah itu karena perempuan punya tugas reproduksi yang berat itu tadi. Namun catatannya bukan berarti ketika perempuan itu ikut berkontribusi terhadap nafkah keluarga itu adalah sebuah keburukan, bukan. Apalagi ya kalau misalnya tugas reproduksinya udah selesai itu, misalnya sudah 45 tahun ke atas gitu ya, itu kan tugas reproduksinya udah hampir selesai ya, ya mungkin bisa duduk bersama lagi ya, bagaimana kepentingan keluarga itu didahulukan ya, untuk kemudian bisa laki-laki dan perempuan itu sama-sama beramal soleh, sama-sama beraktivitas baik di aktivitas publik, produksi, reproduksi dan juga domestik gitu. Maka di dalam bentuk kesalingan di dalam keluarga sakinah itu adalah bagaimana konsep mencari nafkah di dalam keluarga ya yang dibebankan kepada suami itu diterima karena si perempuan itu punya tugas reproduksi. Namun demikian, dengan perubahan sosial yang ada, ketika sang istri juga ikut berkontribusi untuk mencari nafkah keluarga, itu adalah sebuah kebaikan yang juga perlu didukung. Ya, perlu didukung dan juga para suami ya, itu juga perlu meringankan tugas-tugas domestik dan pengasuhan. Jadi kalau ada seorang suami melakukan tugas domestik dan pengasuhan, Mbak, itu bukan sedang membantu pekerjaan istri, tetapi itu adalah tanggung jawab dia juga. Gitu. Memang berarti memang kalau tidak memisahkan itu pekerjaan domestik itu publik, tapi memang dalam rumah tangga itu tadi kuncinya adalah saling ya Bu ya. Jadi tidak ada yang harus mendominasi di sini. Oke pemirsa, perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus break dulu. Tarjih menjawab akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, di sini Anda masih bersama kami di acara Tarjih Menjawab dan kita masih dibersamai oleh Profesor Alim ya. Kita masih membahas tentang menuju keluarga sakinah. Nah, tadi kita sudah berbincang ya tentang ketersalingan di dalam rumah tangga. Nah, tapi di masyarakat kita Bu Alim, ada beberapa keluarga yang sekarang itu istrinya itu malah mempunyai penghasilan lebih dari suami seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana menurut Muhammadiyah Bu Alim? Ya, jika ada sebuah keluarga yang dia mempunyai situasi yang mana istri itu punya penghasilan lebih daripada suami, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kenapa? Karena sebenarnya Sayyidina Khadijah, beliau pun juga seorang pengusaha dan mempunyai penghasilan lebih daripada Rasulullah. Yang tidak boleh adalah mengukur keluarga itu dengan ukuran uang, yang mana siapa yang mempunyai penghasilan lebih, dia lebih punya otoritas, dia lebih berwenang, dia berhak merendahkan yang lainnya, yang itu yang tidak boleh. Ya, jadi tidak ada persoalan istri punya penghasilan lebih daripada suami, asalkan tidak kemudian dia melakukan dominasi dan merendahkan suami. Dan para suami pun ya tidak ada masalah ya, walaupun punya penghasilan yang lebih sedikit daripada istrinya, tetap jadi laki-laki yang sejati. Jadi nggak usah merasa kok menjadi tidak seperti menjadi laki-laki sejati gitu. Ya, itu nggak masalah gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya Bu Alim ya jika memang istrinya itu mempunyai penghasilan lebih gitu ya, itu nggak ada masalah ya. Bukan bagi suami seperti itu. Nah, tapi itu juga tidak bisa dijadikan legitimasi buat istri untuk semena-mena pada suami juga ya Bu Alim ya? Tidak bisa, dan suami pun ya tidak boleh juga merasa dirinya rendah atau merasa dirinya tidak menjadi laki-laki sejati gara-gara dia punya penghasilan lebih rendah daripada istrinya. Oke. Untuk legitimasi tadi ya Bu Alim ya, banyak juga orang yang menjadikan beberapa ayat itu sebagai legitimasi untuk memperkuat supremasi laki-laki ya. Kayak yang Al-Baqarah 187 yang Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, itu banyak yang salah mengartikan. Nah, kalau Muhammadiyah sendiri mengartikan ayat ini itu seperti apa sih, Bu Alim?
Ya, sebenarnya surat Al-Baqarah ayat 187 itu justru mengajarkan kita tentang egaliter. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yaitu istri pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Nah, sekarang kita melihat namanya pakaian. Pakaian ini fungsinya apa? Bisa untuk mempercantik diri, melindungi diri, untuk menutup aurat, ya kan? Dan juga sebagai tempat untuk kita merasa nyaman. Betul. Karena itu kalau kita punya pasangan, suami dan istri harus menjadikan dia merasa saling nyaman. Kalau dalam psikologi keluarga istilahnya punya kedekatan emosi yang kuat. Ketika dia punya kedekatan emosi yang kuat, maka mau bercerita kepada suaminya atau istrinya, dia merasa tidak canggung. Dia tidak merasa bahwa aduh, aku nanti kalau disalahkan gimana begitu. Kenapa? Ya karena pakaian ya saling menyamankan tadi gitu. Ya, semarah apapun yang ada di luar sana tidak mendukung pasangan Anda, tapi Anda harus mendukungnya dengan bagaimana didengarkan dulu persoalan-persoalan yang terjadi gitu. Sehingga sebenarnya konsep hunna libasul lakum wa antum libasul lahum dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu menunjukkan bahwa suami istri ibarat garwo, ya, sigaraneng nyowo, yaitu saling menguatkan, saling membuat kita nyaman, dan juga bagaimana saling memantaskan diri kita masing-masing dengan pasangan kita begitu. Oke, berarti memang pasangan itu tidak hanya kedekatannya itu secara fisik saja, tapi psikologi itu juga harus menyatu gitu ya Bu Alim ya. Betul. Nah, oke, untuk karakteristik sendiri. Nah, karakteristik keluarga sakinah itu apa saja sih Bu Alim? Nah, apakah ada indikator-indikator atau ada karakteristik tadi itu yang bisa kita lakukan gitu ya, atau kita laksanakan agar rumah tangga kita itu nanti menjadi keluarga yang sakinah? Oke. Jadi kalau keluarga sakinah dengan perspektif kesalingan itu paling tidak ada 6 indikator. Yang pertama, tidak ada kekerasan apapun dalam keluarga itu. Nggak ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun juga kekerasan ekonomi. Sehingga orang itu mau pergi pulang ke rumah itu adalah keluarga yang dirindukan, rumah yang dirindukan, baiti janati. Karena merasa nyaman, itu yang pertama. Yang kedua adalah relasinya seimbang. Suami istri itu setara di hadapan Allah. Allah, suami dan istri, sehingga setara. Nggak ada orang nomor 1, nomor 2, tapi keluarga itu bisa dipimpin secara kolektif kolegial, kebersamaan. Yang ketiga adalah bagaimana menguatkan tumbuh kembang semua anggota keluarganya. Dalam arti yang disekolahkan ya jangan hanya anak laki-lakinya saja karena dia yang akan mencari nafkah, tapi anak perempuannya pun juga harus disekolahkan juga, ya. Karena memang laki-laki dan perempuan itu sama-sama khalifatu fil ard. Tidak bisa kita gunakan karena menikah lalu luntur fungsi kemanusiaannya sebagai khalifatu fil ard, ya. Lalu yang keempat adalah keluarga yang mana meyakini semua peran itu sama mulianya, baik yang menafkahi, yang dinafkahi, baik yang di rumah maupun di luar rumah, itu sama-sama mulianya. Nggak ada istilah surga nunut neraka katut. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan yang terakhir adalah keluarga yang selalu melanggengkan kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk semua anggota keluarga, kebaikan untuk tetangga, untuk bangsa dan untuk dunia ini gitu. Oke, Masya Allah sekali ya Bu Alim ya, karakteristik dari keluarga sakinah. Jadi kita berkaca nih, apakah keluarga yang kita miliki ini sudah sakinah apa belum dari indikator-indikator tersebut ya Bu Alim ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi bagaimana tadi karakteristik itu, apakah itu sifatnya kumulatif atau tidak ya. Kita akan melanjutkan ke diskusi selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Tarjih Menjawab dan kita masih dibersamai oleh Profesor Alim. Nah, diskusi kita tadi menarik sekali ya Prof. Alim ya, mengenai 6 karakteristik keluarga yang sakinah itu seperti apa.
Ya, nah yang jadi pertanyaan adalah apakah 6 karakteristik tersebut itu sifatnya kumulatif atau satu-satu, Bu Ali. Jadi kalau salah satu tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Ya, 6 karakteristik itu satu kesatuan ya, tidak bisa hanya salah satu aja. Oke. Ya, menjamin tidak ada kekerasan, menjamin relasi yang seimbang, tumbuh kembang semua anggota keluarga, kemudian terpenuhi kebutuhan dasarnya, meyakini semua peran sama mulianya, dan bagaimana yang selalu mendorong kebaikan, penuh dengan berkah, itu adalah keseluruhan, tidak bisa hanya satu gitu. Kalau hanya satu nggak bisa sakinah. Oke. Iya. Poin pertama itu tidak ada kekerasan dalam rumah tangga begitu ya Bu Ali ya. Tapi di masa ini kita sering kali mendapati bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu semakin meningkat. Ya. Nah, dan masih ini mempertahankan rumah tangganya dengan dalih itu kan aib gitu loh, dan itu urusan privasi. Seperti itu. Jadi dia bertahan dalam rumah tangga yang dia merasakan kekerasan di sana. Itu bagaimana Bu Ali? Iya, jadi kita perlu membedakan ya antara KDRT dan aib. Kalau pasangan kita menyimpan gambar-gambar aneh, itu aib, nggak perlu diomongin ke orang-orang. Tetapi kalau dengan gambar-gambar itu lalu terjadi perselingkuhan, terjadi kekerasan, maka itu KDRT. Nah, persoalannya adalah kalau kita mengalami KDRT, kita mau kemana? Kita mau melapor atau tidak? Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang ya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, asbabul nuzulnya itu adalah tentang KDRT. Karena ada seorang sahabat yang melapor kepada Rasulullah tentang perlakuannya dia kepada istrinya ya terkait dengan kekerasan gitu. Karena itu di sini berarti Rasulullah adalah sebagai lembaga layanan yang mendapatkan laporan KDRT. Jadi kalau kita mendapatkan KDRT, maka perlu diselesaikan. Jangan diumbar di medsos yang tidak menyelesaikan masalah, tapi diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, maka intensitasnya itu akan semakin tinggi, semakin besar. Jadi kita perlu memahami siklus KDRT. Siklus KDRT itu awalnya terjadi ketegangan, ya. Setelah terjadi ketegangan, kemudian terjadi kekerasan. Setelah terjadi kekerasan, dia mengalami bulan madu, minta maaf, ini itu gitu kan. Setelah itu kemudian akan terulang lagi. Karena itu harus diselesaikan. Nah, yang paling penting juga perlu kita pahami ya, kalau kita menggunakan landasan burhani, risetnya Rifka Anissa dan PSKK UGM menemukan bahwa sekitar 75% kekerasan dalam rumah tangga itu karena suami merasa berhak. Nah, kalau merasa berhak, ini berarti persoalannya ada di mana? Bisa jadi di keyakinan. Kadang-kadang dipahami yang selalu punya sikap pembangkangan itu seolah-olah hanya istri. Padahal dalam surat An-Nisa yang lain itu dikatakan, jika kamu khawatirkan suamimu tunusus, maka datangkanlah pihak ketiga untuk mendamaikan. Sehingga suami pun itu juga punya potensi untuk membangkang. Ya, sehingga suami istri itu punya potensi untuk membangkang. Membangkang di sini artinya tidak loyal terhadap nilai-nilai keluarga. Karena itu, ya kalau menurut saya sih kalau terjadi persoalan dalam keluarga ya bukan dipisah tempat tidur, dipukul gitu ya. Tapi bagaimana bulan madu kedua? Duduk bersama, menyelesaikan persoalan yang ada. Gitu. Sehingga kita perlu menyetop ya kekerasan dalam rumah tangga itu ya. Salah satunya adalah dengan mendiskusikan, menceritakan, melaporkan kepada yang berwenang untuk membantu menyelesaikan. Dan memang sih kita mungkin tidak perlu cerita kepada orang tua ya, karena mungkin yang kita ceritakan yang baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita kemudian terima untuk mendapatkan KDRT di dalam keluarga itu. Itu tidak akan menjadikan keluarga kita sakinah ketika kita membiarkan keluarga kita penuh dengan kekerasan.
Berarti yang disebut dengan kekerasan di sini berarti tidak hanya kekerasan secara fisik saja ya Bu ya, bisa verbal di kata-katain kasar seperti itu juga kekerasan ya. Betul sekali. Nah ini penting juga ya Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Banyak ulama-ulama kita itu yang kadang-kadang sering menjelaskan nusus itu tidak diikuti dengan zihar. Nusus itu pembangkangan yang sering ditafsirkan pembangkangan pada istri, tapi sebenarnya zihar itu adalah kekerasan verbal, yaitu tidak boleh menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Bukan berarti punggungmu itu loh sama dengan punggung ibuku, bukan begitu. Masakanmu itu loh nggak sama dengan masakan ibuku. Itu kekerasan verbal dan dilarang oleh agama. Jadi zihar aja dilarang kekerasan verbal itu, apalagi sampai yang sifatnya kekerasan seksual, itu kekerasan fisik, ataupun juga penelantaran ekonomi gitu, sehingga itu juga dilarang di dalam agama. Oke, Masya Allah sekali ya Bu Alim ya, berarti memang Allah itu menciptakan regulasi yang sedemikian rupa ya, agar terutamanya kita dalam berumah tangga itu tercipta sebuah kata sakinah ya Bu Alim ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Bu Alim, bagaimana cara agar tetap menjaga keluarga tetap sakinah? Ya, cara mengembalikan keluarga tetap sakinah adalah kembalikan kepada ajaran agama yang ditafsirkan secara berkemajuan dan progresif dan moderat, yang mana akan memberikan peluang yang adil kepada semua anggota keluarganya, menolak segala macam bentuk kekerasan, dan bagaimana keluarga itu yang selalu melanggengkan kebaikan, ya. Sehingga insya Allah kalau kita bisa menerapkan konsep-konsep egaliter di dalam keluarga, tidak ada yang terbebani, tidak ada yang direndahkan, maka insya Allah keluarga kita akan sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih Bu Alim atas pencerahannya ya. Semoga kita semua bisa dikaruniai keluarga yang sakinah ya. Amin. Saya juga perbincangan saya dengan Profesor Alimatul Kipriyah tentang keluarga sakinah. Selalu saksikan tayangan Tarjih Menjawab di edisi-edisi selanjutnya. Saya Tria Umil dan kru yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.